Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sesuai Patokan Allah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 13. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang penilaian, agar kami cara menilai adalah sesuai dengan patokan Allah dan bukan patokan kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kata patokan berarti adalah titik pijak, titik tertentu yang menentukan koordinat, yang menentukan luas, yang menentukan tinggi, yang menentukan panjang, yang menentukan kedalaman. Itu adalah berbicara tentang patokan, khususnya kalau berkenaan dengan membangun rumah. Tetapi di dalam kehidupan juga ada patokan. Patokan berarti adalah titik pijak, titik temu, titik di mana seseorang itu menentukan nilai, mencapai sebuah kesepakatan, dan aspek-aspek yang lain. Tetapi di dalam hal ini adalah tentang patokan menilai diri sendiri. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 12 dan 13 dalam 2 Korintus pasal 10, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sahabat seperjalanan, tentu di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ada persaingan, dan kemudian ada sikap-sikap merasa patokan saya paling benar, nilai saya paling benar, pendapat saya paling benar, keputusan saya yang paling tepat, bahwa apapun yang dilakukan itu sesuai dengan patokan kami. Sebuah keyakinan yang berlebihan, sikap percaya diri kepada nilai pribadi, sesungguhnya itu adalah sebuah dosa. Mengapa? Karena kalau seseorang menilai berangkat dari dirinya sendiri, maka akan lebih banyak membenarkan diri dan menyalahkan orang lain, memegahkan diri dan kemudian merendahkan orang lain, menjadikan diri sebagai pribadi yang paling tahu, paling bisa, paling mengerti, lalu orang lain dianggap kurang bisa, kurang tahu, kurang mengerti, lalu kemudian orang-orang tersebut harus mengikuti patokan dan nilai kita. Maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang keras kepala. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang otoriter. Kita akan bertemu menjadi orang-orang yang punya sumber potensi besar untuk berselisih, bertengkar, lalu kemudian membangun kelompok-kelompok, membangun tembok-tembok, membatasi wilayah-wilayah seakan ini adalah wilayahku, kamu tidak boleh masuk ke dalam wilayahku. Jika engkau ingin masuk ke dalam wilayahku, maka harus mengikuti aturanku, harus mengikuti nilaiku. Kalau tidak mengikuti aturan, kalau tidak menilai, silahkan keluar. Sahabat seperjalanan, bukankah kita bertemu dalam kehidupan sehari-hari yang seperti demikian? Dalam kondisi Paulus, maka di sini kita melihat Paulus tentu akan banyak berhadapan dengan penilaian-penilaian dari pihak lain. Tentu dari ahli Taurat, tentu dari orang Farisi, tentu juga dari orang-orang Romawi, para pemuka-pemuka, para penguasa di waktu itu. Bahkan berbeda pandangan juga dengan saudara-saudara seimannya. Lalu bagaimana memberikan patokan yang baik? Maka kita tidak boleh berpatok kepada diri sendiri, menjadi orang yang terlalu percaya diri, memaksakan kehendak. Kita juga tidak boleh berpatokan kepada orang lain. Lalu kita menjadi hanya pengikut saja. Orang lain meminta kita ke kiri, kita ke kiri. Orang lain meminta ke kanan, kita akan ke kanan. Orang lain meminta kita berhenti, kita berhenti. Orang lain meminta kita masuk jurang, kita pun mungkin akan masuk mengikutinya. Kalau patokannya adalah tentang orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita hidup sesuai dengan patokan Allah, yang sudah diberikan batas oleh firman Tuhan, yang dipatok Allah, dan patokan Allah itulah yang harus meluas sampai kepada kamu juga. Bukan patokan saya pribadi yang meluas kepada orang lain. Kalau berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka saya benar dan kamu salah. Dalam percakapan seringkali menjadi orang-orang yang ingin menang sendiri, menjadi orang yang memaksakan kehendak, memaksakan pendapat.
dalam semua kehidupan, baik dalam rumah tangga, dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan. Mungkin dosen selalu benar, mahasiswa selalu salah, guru selalu benar, lalu murid selalu salah, maka itu sedang memaksakan patokan. Tetapi kalau di dalam dunia ilmiah, di dalam dunia pendidikan, ada patokan-patokan yang sudah ditentukan, yaitu ilmu pengetahuan yang sudah disepakati, yang harus diikuti bersama. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, ada patokan, yaitu patokan yang disiapkan oleh Allah. Mari kita belajar, apa itu patokan Allah? Patokan Allah ada banyak contoh. Misalkan, kalau orang berbuat salah, maka firman Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kiri, jangan berikan pipi kananmu, atau sebaliknya ditampar pipi kanan, jangan juga engkau menampar kemudian pipi yang sama, tapi berikanlah pipi yang sebelahnya. Ini bukan berarti tindakan bodoh, tapi artinya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian ada timbul saling pengertian. Kalau dalam kumpulan, dalam rumah tangga di mana biasanya pimpinan selalu banyak bicara dan tidak mau mendengarkan. Lalu pegawai lebih banyak mendengarkan dan bicaranya kasak kusuk gosip mengeluh, yaitu sewaktu bos tidak ada. Dalam gereja, dalam pelayanan pun sama. Kita akan bertemu dengan para pemimpin, mereka mungkin penyumbang dana terbesar, selalu ingin patokannya dari dia. Kalau setuju, jalan. Kalau dia tidak setuju, berarti tidak jalan. Maka di dalam komunitas-komunitas yang ada tersebut, suara Tuhan, patokan Tuhan, tidak pernah dikedepankan. Yang ada adalah patokan pribadi yang dipaksakan, yang kemudian semua orang harus mengikutinya. Di dalam semua aspek itu dibutuhkan kerendahan hati. Di dalam semua aspeknya itu kita dibutuh belajar dari apa yang dilakukan oleh Kristus kepada setiap kita masing-masing. Mengasihi dengan pengorbanan, bukan mengasihi kemudian meminta keadilan, agar kasih dan cinta kita, kebaikan yang kita buat, orang harus membalas minimal sama, kalaupun tidak lebih, tidak boleh kurang. Maka itu adalah patokan-patokan pribadi. Sahabat seperjalanan, begitu pentingnya kita belajar dalam kehidupan ini, terus tidak hanya memikirkan perasaan dan pikiran kita, pandangan keputusan kita, tetapi patokan-patokan Allah. Patokan Allah kalau kita melihat dalam sebuah komunitas, bagaimana kita menghargai sebagai tubuh Kristus, Kristuslah kepalanya, sebagai patokannya. Kita punya anggota tubuh berbeda, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Maka kita hanya mengerjakan bagian kita. Kita tidak bisa paksa bagaimana telinga supaya bisa melihat seperti mata. Dan kita tidak bisa memaksa mata supaya bisa mendengar dengan matanya. Karena memang fungsinya berbeda. Karunianya berbeda. Kemampuannya berbeda. Setiap orang itu punya keunikannya sendiri. Demikian juga orang tua. Atau oma opa. Jangan memaksa anak dan cucu kita sesuai dengan nilai-nilai kita. Tapi bawa keturunan kita itu dibawa kepada nilai-nilai Allah. Kalau nilai Allah berbicara, engkau harus berjuang dalam hidup agar hidupmu dipakai oleh Allah, memuliakan Allah. Bukan hanya berbicara tentang kemajuan buat diri sendiri, kesuksesan buat diri sendiri. Tapi semua pencapaian itu harus dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Waktu kita dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Harta benda kita dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Keterampilan, kemampuan kita, karunia kita dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk memuliakan diri. Maka di sanalah kita menjadi orang-orang percaya hidup sesuai dengan patokan Allah dan bukan patokan nilai pribadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.